Baiklah, waktu telah menunjukkan pukul 1:27. Ada bagusnya saya langsung memulai saja. Salam semuanya, saya Dr. Ilham, pengisi sesi SMP hari ini. Jadi ada sebanyak 8 soal yang saya share ke Pak Ami, PPM. Ya, jadi kesempatannya hari ini saya akan berbagi ilmu saya kepada adik-adik sekalian untuk Olimpiade Matematikanya. Jadi apabila ada pertanyaan langsung boleh ditanyakan. Apabila ya ada sesuatu yang perlu ditanyakan boleh mengangkat tangannya, boleh ya. Jadi kita langsung mulai untuk nomor 1 ya. Untuk soal nomor pertama ya. Soal nomor pertama sudah ada soalnya ya, sudah ada soalnya. Jadi apakah langsung dibahas saja atau mungkin diberikan jeda beberapa menit ya untuk mengerjakannya. Ya, kita coba nomor 1 itu Ana dan Bella itu lahir pada hari dan tanggal yang sama ya. Pada hari dan tanggal yang sama ya. Oke, dari kalimat pertama kita udah ngerti bahwasannya mereka lahir pada hari dan tanggal yang sama, tetapi mungkin usianya akan berbeda. Jadi dari matematika itu kita harus mengerti dulu soalnya apa, dan kita harus mengerti dulu persoalannya apa, baru kita bisa mengerjakannya. Ya. Katanya tetapi pada tahun yang berbeda. Ya, ini menjelaskan bahwasannya umur mereka akan berbeda. Nah, baru ini dari matematikanya akan lanjutannya tahun lalu katanya umur si Ana itu adalah 5 kali ya dari umur Bella. Nah, dari statement ini kita bisa membuat suatu matematika, persamaan matematika ya. Jadi di sini kita udah harus mengerti dan bisa membuat suatu persamaan matematika. Selanjutnya tahun ini umur Ana adalah kuadrat dari umur Bella. Berarti ini ada 2 persamaan nantinya. 2 persamaan yang harus kita selesaikan. Dan pertanyaannya harus kita jeli, bahwasannya pertanyaannya menanyakan berapakah selisih umur mereka. Oke. Untuk menyelesaikan soal, nomor 1 adalah kita harus mengerti soalnya. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah kita harus bisa membuat persamaan ya. Dan nomor 3 itu kita mengerti cara menyelesaikan soal. Dan yang keempat adalah apa yang ditanya, apa yang dijawab, dan hati-hati berhitung. Oke, sekarang untuk menyelesaikan soal ini, maka jelas bahwasannya yang pertama adalah kita harus misalkan ya. Kalau Anda ketemu soal yang berhubungan dengan umur, misalkanlah yang sekarang. Misalkan umur Ana sekarang, oke? Misalkan umur Ana yang sekarang ya. Ingat di matematika itu kalau ada soal ya, maka kalian harus memisalkan itu yang sekarang ya. Dan misalkan yang umur Bella yang sekarang ya. Ingat, umur Bella yang sekarang. Ini yang pertama ya.
Kita udah harus bisa membuat seperti ini. Memang kelihatannya sepele, tapi ini sangat penting banget ya. Yang nomor 2 adalah kita bisa membuat persamaan matematika dari yang diketahui. Tahun lalu umur Ana adalah 5 kali umur Bella. Jelas bahwasannya ini A adalah sama dengan, karena tahun lalu berarti kurang ya, kurang 1 ya. Karena tahun yang lalu, kalau 2 tahun yang lalu kurang 2, 3 tahun yang lalu kurang 3 dan seterusnya. Jadi umur Ana pada tahun yang lalu adalah A kurang 1, sama dengan 5 kali. 5 kali harus bikin dalam kurung. Ya, jangan sepele, ini harus bikin dalam kurung. Kadang-kadang salah, kenapa? Karena tidak dibikin dalam kurung. Padahal B kurang 1 itu menyatakan umur Bella tahun lalu, jadi harus ada dalam kurung. Karena harus dikali atau dibagi ya. Oke, itu persamaan pertama ya. Persamaan kedua, tahun ini umur Ana adalah kuadrat dari umur Bella. Berarti artinya A itu sekarang adalah A, sama dengan kuadrat dari umur Bella. Berarti B pangkat 2 ya. Oke, itu saya tulis saja. B pangkat 2. Oke. Sekarang kalau sudah lengkap, ini terserah kita menyelesaikan soalnya. Tetapi karena A adalah P kuadrat, jelas kita boleh substitusi A menjadi B kuadrat. Maka ini akan menjadi B kuadrat dikurangi 1. Dan ini boleh kita kalikan ke dalam ya. Jadi 5P dan kita kalikan ke dalam satu persatu menjadi minus 5. Otomatis ini adalah suatu persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya kuadrat. Dan kita bisa merubah, ini memindahkan semua ke ruas sebelah kiri. Maka ini akan menjadi minus 5 dan tambah 5. Karena 5B dipindah jadi minus 5B. Dan minus 5 menjadi positif 5. Sama dengan 0. Jadi ruas sebelah kanan itu akan menjadi 0. Oke, sekarang kita langsung saja. 5B itu di sini. Minus 1 tambah 5 adalah positif 4. Otomatis ini adalah suatu persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, maka jelas ini bisa menjadi B kali B. Sudah pasti. Dan ini ya kita harus mencari jumlahnya ya. Jumlahnya yang 5. Jumlahnya 5 karena di sini 5. Ya, jumlahnya 5. Faktor dari 4 adalah 1 kali 4. 1 kali 4. 1 dan 4 jumlahnya 5. Jadi benar. 2 dan 2 itu jumlahnya 4. Jadi tidak memenuhi 2. Kita tidak memakai 2 ya. Kita akan memakai 1 4. Oke. Karena di sini pos 4 berarti di sininya bisa pakai positif kali positif atau negatif kali negatif. Untuk ini jelas bahwasannya kita pakai negatif kali negatif karena hasilnya adalah negatif 5B. Hasilnya adalah negatif 5B. Kalau kita kali silang ini akan menjadi minus 4B. Dan di sini akan menjadi minus B. Otomatis jumlahnya akan menjadi minus 5B. Kita cek apakah benar B kali B itu adalah B kuadrat. Dan minus 1 kali minus 4 adalah positif 4. Dan ternyata sudah benar ya. Oke, karena sudah benar berarti kita sudah bisa memfaktorkannya. Berarti B kuadrat kurang 5B tambah 4. Sama dengan 0 ini berarti kita bisa mendapatkan 2 nilai. Nilai yang pertama adalah jelas ini pemfaktorannya ya agak lambat dikit, maaf ya. Jadi ini B kurang 1 sama dengan 0. Ini berarti B-nya sama dengan 1. Dan jelas atau B tambah 4 sama dengan 0, jelas B. Sorry, ini bukan positif. Saya hapus dulu.
Ini jelas tadi adalah negatif. Lihat sebelah kiri. Tadi saya udah. Oke, di sini adalah B sama dengan 4, oke? Kita udah mendapatkan dua nilai, tetapi apakah dua nilai ini adalah apa yang dimaksud? Coba kita kerjakan di sini. A-nya sekarang adalah B kuadrat. Kita bisa mendapatkan A-nya adalah 1 kuadrat, yaitu 1. Tetapi apakah ini yang dimaksud? Umur Ana itu 1 dan umur Bella itu 1. Rupanya kalau umurnya sama, ini akan kontradiksi dengan apa yang diberikan di atas. Karena jelas bahwasannya tahun yang berbeda berarti umur mereka akan berbeda ya. Jadi ini tidak memenuhi ya. Saya tulis TM saja karena TM itu singkatan dari tidak memenuhi. Sedangkan yang mendapatkan umur Bella itu 4, maka sesuai dengan A sama dengan B kuadrat, ini kita akan mendapatkan nilai 16. Dan memang ini memenuhi. Kenapa? Karena mereka lahir di tahun yang berbeda, sehingga umur mereka akan berbeda. Dari soal akan jelas bahwasanya umur mereka berbeda. Yang saya ringkari di situ kan umur mereka berbeda. Sehingga umur Ana dan umur Bella itu selisihnya adalah, berdasarkan soalnya kita harus mencari selisih. Selisihnya yaitu 16 kurang 4, yaitu 12. Oke, selisih mereka adalah 12 tahun ya. Untuk nomor pertama telah diselesaikan ya. Coba dilihat apakah ada pertanyaan atau tidak ya. Boleh sambil dicatat atau bagaimana. Diberikan waktu sebanyak 2 menit ya, 2 menit untuk mencatat atau untuk merespons ya. Kalau ada sesuatu boleh di chat ya, di chatting saja. Apakah ada yang mau ditanyakan atau apa? Sebelum kita lanjutkan ke nomor 2. Oke, saya tunggu dulu ya. Untuk soal nomor 2, nah, kita ya kadang-kadang di sini harus mengerti ya soalnya ini dan apa yang diminta ya, sehingga kita bisa menghindari kesalahan dari apa yang ditanyakan. Ya. Oke, saya tunggu sekitar 1 sampai 2 menit. Kurang paham kalau Baiklah, sudah 2 menit dan Bapak akan melanjutkan pembahasan soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 adalah soal yang pendek, tapi soal yang juga membuat
tidak begitu mudah untuk diselesaikan. Jumlah dari n bilangan bulat, jumlah dari n bilangan bulat berurutan adalah 45 ya. Adalah 45. Tentukan nilai maksimum dari n. Nilai maksimum dari n ya. Tentukan nilai maksimum dari n. Untuk ini, soal ini jelas jumlah dari n bilangan bulat berurutan adalah 45. Jadi kalau kita misalkan kita memikirkan, kalau satu bilangan bulat saja ya 45. Kalau ada dua bilangan bulat berurutan itu jelas 45 itu 23 tambah 22 tambah 23 ya. Sehingga jumlahnya 45. Tetapi yang pertanyaan di sini adalah jumlah dari n bilangan bulat berurutan, tapi harus nilai n-nya maksimum. Sedangkan yang saya terangkan tadi adalah baru dua bilangan berurutan. Kalau dua bilangan bulat berurutan itu 22 tambah 23. Jelas bukan jawabannya 2 ya, bukan n2. Jadi berapa nilai maksimumnya yang mungkin ya? Nah, ini pertanyaannya juga sangat bagus ya. Kita coba ya bagaimana kita menyelesaikan soal ini. Yang pertama kita harus mengerti dulu ya. Lalu soal ini kalau sudah dimengerti bagaimana caranya ya. Yang pertama itu jelas kita harus jelas ini menyatakan tentang jumlah. Jumlah itu biasanya berhubungan dengan SN ya. SN dan UN ya. Dan unit pertama. Jadi kita pertanyaannya ini N ya, N itu berarti banyaknya ya, banyaknya. Berarti untuk ini kita harus misalkan dulu ya. Misalkan dulu. Misalkan unit pertama itu dulu, unit pertama itu adalah sama dengan A ya. Ya, unit pertama. Unit pertama itu kalau kita tulis bisa unit 1 gitu ya. Sama dengan A gitu ya. Jadi unit pertama A. Kalau unit pertama A jelas bahwasannya unit pertama A, berarti unit terakhirnya kita misalkan unit terakhirnya itu UN dulu ya, sama dengan UN. UN ya. Jadi kita kalau menulisnya dalam bentuk panjang, ya, maka barisannya jelas adalah A karena A unit yang pertama, kemudian lanjutannya adalah A tambah 1 jelas ya. Karena kan bilangan bulat berurutan, berarti tambah 1 ya next-nya. Dan kemudian next-nya pasti A tambah 2 ya. A tambah 3 ya. Dan seterusnya sampailah pada unit terakhir ya. Dan seterusnya sampai unit terakhir yaitu UN ya. Oke, sekarang kita tulis dulu ini unit pertama ya. Unit pertama itu A ya. Unit N itu kita punya unit N itu bisa ditulis dalam bentuk unit pertama ditambah dengan N kurang 1 dikalikan dengan suatu beda ya. Ini yang umum ya. Ini rumus umum ya, rumus UN ya. Kita kalau memasukkan unit pertamanya itu A. Nah, N kurang 1-nya, N-nya tidak tahu ada berapa ya. Dan bedanya itu 1. Jadi kita jelas bahwasanya unit terakhir itu adalah AN kurang 1. A tambah N kurang 1 ya. Saya hapus dulu. Ya, A tambah N kurang 1 adalah unit terakhirnya ya. Dan barisan ini dari unit pertama sampai unit ke N ya, jumlah anggotanya ada sebanyak N ya. Jumlah anggotanya sebanyak N ya. Ini saya ketik aja rumusannya. Jumlah anggotanya sebanyak N ya. Ini logika ya. Nah, dari
unit pertama sampai unit N ya, jumlah anggotanya ada N ya. Oke, jumlah anggotanya sebanyak N. Oke, sekarang karena dia bilang jumlahnya, jumlah dari N bilangan berurutan adalah sebanyak 45 ya. Berarti otomatis kita ngerti bahwasanya jumlah dari N bilangan bulat itu berarti Sn ya. Sn ya. Sn ya. Sn itu jelas bahwasanya ada berapa banyak anggota, ada berapa banyak pasangan ya. Di mana jumlahnya adalah sama jika unit pertama tambah unit terakhir ya. Oke, dari rumus ini kita bisa membuat ya rumusannya ya, kita bisa bikin ya. Bahwasannya Sn-nya ini jumlahnya adalah sama dengan 45. Karena di soal itu jumlah N bilangan bulat berurutannya adalah 45 ya. Oke, sekarang N per 2 ya, N per 2 ya. Oke. Ini rumusannya Sn. Oke, coba kita kerjakan dulu ya di samping ya. Maka ini bisa kita selesaikan ya. Oke, N per 2 A tambah UN ya. Coba kita N per 2 A tambah UN berarti N sebanyak bilangannya dibagi 2. A itu unit pertama itu A ya. Unit terakhir itu adalah ini UN ya. Kita tinggal substitusikan ke dalam saja ya. Karena rumusnya kita tinggal tengok dari sini. A tambah N kurang 1 ya. Sama dengan 45. Jadi bisa kita dapat di sini N ya. N di sini dalam kurungnya ada 2A tambah N kurang 1 ya. Duanya itu kita pindah ke atas ya. Duanya pindah ke sana ya, sebelah kanan ya. 2 sebelah kanan, jadi kita dapat 2 kali 45 atau 45 kali 2 sama aja ya. Jadi kita dapatkan 90. Kita dapatkan 90. Oke, karena di sini N kali dalam kurung, berarti ada 2 perihal di sana. N tambah N kali ada 2 faktor di sana. Faktor pertama adalah N, faktor kedua adalah 2A tambah N kurang 1. Sedangkan perkaliannya adalah 90. Kita mengerti bahwasannya 90 itu bisa berasal dari 1 kali 90 karena ada 2 faktor di sana. 2 kali 45 dan seterusnya. Banyak faktor ya, banyak faktor. Tetapi karena ditanyakan soal itu adalah nilai maksimum dari N. Jelas nilai maksimum dari N adalah, kita kasih teks ya. Jelas nilai maksimum dari N adalah faktor terbesar dari 90. Faktor terbesar dari 90 ya. Dari 90 ya. Kita coba ya. Dan ini faktor terbesar dari 90. Oke. Jelas nilai maksimum dari N adalah faktor terbesar dari 90. Dan N maksimum ini jelas adalah faktor terbesarnya adalah 90. Karena dari faktor di sini terlihat bahwasannya faktor terbesar adalah 90. 90 kali 1. Berarti N-nya 90. Ya, N-nya juga bisa faktor yang lainnya, coba 45, 2, dan seterusnya. Tapi yang terbesar adalah 90. Dan kita buktikan apakah memang benar ya. Apakah memang benar, kita ngecek ulang apakah benar bahwasannya jumlah N bilangan berurutan. Berarti jumlahnya adalah ada sebanyak 90 bilangan bulat berurutan. Kita bisa buktikan dulu apakah ini benar. Ini saya lanjutkan di halaman berikutnya dulu ya, saya akan tulis di halaman berikutnya terlebih dahulu ya.
Oke, ini tadi kita dapat N 2A tambah N kurang 1. Nanti saya balik lagi ya kalau ada yang ini saya balik lagi, tapi saya buktikan dulu apakah memang N-nya itu adalah sebanyak 90 ya. Kita coba lihat jika N-nya sama dengan 90, otomatis bagian ini otomatis adalah 1 ya. Adalah 1 ya. Oke. Kita coba 2A tambah N kurang 1 sama dengan 1. Karena N tadi adalah 90. Kita masukkan nilai N-nya 90 ya. 90 kurang 1 sama dengan 1. Berarti 2A ya, 2A. Nah, di sini tambah 89 ya, sama dengan 1. Jadi otomatis 2A sama dengan minus 88 ya. Dan A itu adalah unit pertama itu sama dengan minus 88 bagi 2 adalah minus 44 ya. Oke. Berarti unit pertama adalah minus 44. Oke. Minus 44 untuk jelasnya adalah minus 43 nextnya minus 42 dan seterusnya ini sampai 0 sampai 1 2 sampai dan seterusnya sampai 45 ya. Jadi ada sebanyak 90 ya bilangan bulat berurutan. Ya, di sini minus 44 sampai ini adalah 44 bilangannya. Nol itu ada 1 bilangannya. 1 bil ya, 1 bilangan. Oke, 1 sampai 45 ada 45 bilangannya. Secara total ada 90 bilangan dan setelah total ada 90 bilangan bulat berurutan dan jumlahnya adalah 45. Karena dari minus 44 sampai 44 itu saling meniadakan. Jadi jumlahnya dari 90 bilangan bulat berurutan ini adalah 45. Jadi saya kembali lagi, yang tadi sudah saya bahas bahwasannya memang jawabannya 90. Cuma saya buktikan saja bahwasannya ini memang 90 ya, karena kita perlu mengecek apakah memang benar. Nah, saya balik lagi ke sini, halaman di sini. Mungkin ada yang mau mencatat ya, itu adalah penyelesaian dari soal nomor 2 ya. Penyelesaian nomor 2 ya, boleh dicatat dulu ya, saya berikan waktu sekitar ya 3 menit ya, 3 menit atau 2 menit. Boleh sambil dipelajari, boleh sambil dicatat ya. Baiklah, kalau ada yang mau mencatat yang berikutnya juga boleh ya. Ini adalah pembuktian saya saja ya. Sedangkan penyelesaiannya sudah didapatkan tadi. Ini adalah hanya pembuktian bahwasannya memang jawaban tadi sudah benar.
Baiklah. Sebentar lagi kita akan membahas soal nomor ketiga. Ya. Soal nomor ketiga. Ya, boleh kita mulai soal nomor 3. Bentar, saya kembalikan dulu. Oke, soal nomor ketiga. Sebelumnya soal nomor ketiga ini kita memerlukan persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Oke. Kita harus mengerti suatu persamaan kuadrat ini bentuk umumnya adalah ini bentuk umum ya. Bentuk umumnya adalah A kali X kuadrat ditambah BX. Oke, sebentar sini. Kakak. Benar. Oke, kembali lagi. Dari bentuk umum ini, kita ngerti yang melekat di X kuadrat itu adalah A, yang melekat di X itu adalah B, dan yang berupa bilangan itu adalah C, yang tidak melekat pada X. Di sini akan ada jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Sedangkan akar-akarnya itu adalah penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah X1, X2. Boleh aja namanya lain-lain. Boleh alfa beta, boleh KLM, terserah. Ya, jadi untuk ini jumlah akar-akar atau penyelesaiannya adalah X1 tambah X2 ya. X1 tambah X2 itu rumusnya adalah minus B per A. Dari mana dapat minus B per A? B ini adalah berasal dari yang tadi, yang koefisiennya. A juga berasal dari ini ya. Dan hasil kali akar-akarnya adalah ditulis sebagai X1 dikali dengan X2 adalah sama dengan C per A ya. Kenapa dijelaskan ini terlebih dahulu? Karena soal berikutnya ini akan memakai jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar, sehingga kalau saya berikan terlebih dahulu akan lebih menambah Anda mengerti apa yang saya jelaskan nanti. Ya. Oke, baiklah, ini saya akan lanjutkan ke pokok nomor ketiga. Ya, soal nomor ketiga itu nomor 3. Soal nomor 3 itu akar-akar dari terpaksa ditulis X kuadrat kurang 5BX tambah B sama dengan 0 adalah kuadrat kebalikan. Kuadrat kebalikan adalah kuadrat kebalikan dari akar-akar persamaan ya, persamaan X kuadrat kurang AX tambah A kurang 1 ya. A kurang 1 sama dengan 0. Ya. Pertanyaannya, tentukan nilai terbesar yang mungkin dari hasil perkalian A dan B ya. A dan B. Ini lumayan ya soalnya. Lumayan. Oke. Pertanyaannya di dalam
di dalam soal itu ada A dan B di situ yang belum tahu nilainya. Dan pertanyaannya juga tentukan nilai terbesar yang mungkin dari hasil perkalian A dan B. Jadi mungkin saja nilai dari A dan B itu bukan hanya ada satu ya. Kemungkinannya ada dua. Tapi yang paling banyak itu dua. Ya. Jadi antara satu dan dua. Makanya pertanyaannya jelas menanyakan mengenai nilai terbesar. Lalu kita harus mulai dari mana? Sedangkan yang ditulis adalah kuadrat kebalikan dari akar-akar persamaan. Oke, sekarang yang penting kita harus memisalkan dulu ya, memisalkan dulu. Caranya bagaimana memisalkannya? Jadi kita misalkan dulu yang akar-akar ini, yang terlebih dahulu kita kerjakan nanti, X1 dan X2. Ini yang tadi yang umumnya, X1 dan X2 ya. Sedangkan untuk yang di atasnya itu kita kasih misalnya apa? Alfa dan beta ya. Jadi alfa dan beta. Alfa dan beta. Jadi kita misalkan dulu ya untuk persamaan yang di bawah itu akar-akarnya S1 dan S2 ya. Sedangkan yang di atas itu akar-akarnya itu alfa dan beta ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita udah ngerti jumlah dan hasil kali ya. Untuk menyelesaikan soal ini jelas kita harus menggunakan sifat jumlah dan hasil kali yang sebelumnya ini. Ya, ini yang tadi saya jelaskan ya. Jumlah akar-akar itu adalah X1 tambah X2 min B per A. Ini harus, ini kita pakai di sini. Untuk menyelesaikannya itu senjatanya di situ adalah kita pakai jumlah dan hasil kali. Jadi saya mulai dari yang persamaan di bawah memang harus dimulai dari persamaan di bawah. Karena informasinya kan kuadrat kebalikan dari akar-akar. Berarti yang pertama kita kerjakan adalah yang bawah terlebih dahulu, jangan terbalik ya. Oke, untuk yang di bawah itu X kuadrat kurang AX tambah A kurang 1 ya, sama dengan 0 ya. Akar-akarnya ini X1 dan X2. Kita tadi sudah menyebutkannya. Oke, di sini kita harus kerjakan dulu jumlah dan hasil kali. Kita membutuhkan nilai ABC ya. Di sini A-nya jelas. A itu adalah yang nilai yang melekat pada X kuadrat ya, 1 ya. Sedangkan yang melekat di X. B-nya itu yang melekat di X itu min A ya. Dan C-nya itu yang melekat di tidak melekat di mana ya, di X atau di X kuadrat yang ada. Jadi C ini adalah min 1. Ya, jangan campur adukan yang A, B, C di situ ya. A, B, C di situ hanya simbol yang tadi ya. Ya, jadi kita kerjakan, kita dapatkan X1 tambah X2-nya di sini. Jumlah akar-akarnya X1 tambah X2-nya adalah min B per A. Min B per A berarti di sini, min dari ini. Min dari min A per A ya, A-nya 1 jelas. Jadi ini adalah A ya, jelas ya. Jadi S1 tambah S2 itu min B per A, sedangkan B-nya tadi minus A kan. Jadi kita masukkan di situ min A. Jadi min A itu positif A ya. S1 tambah S2 adalah C per A ya. Di mana nilai C-nya di sini? A kurang 1 per A. Nah, ini nilainya 1 ya udah. Berarti A kurang 1 ya. Oke, kita sudah dapatkan nilai dari bagian pertama ya. Bagian pertama kita sudah selesai. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan kuadrat kebalikan dari akar-akar ya? Coba harus perhatikan kuadrat kebalikan. Apa maksud dari kuadrat kebalikan? Ya, kuadrat kebalikan itu maksudnya gini. Maksudnya, ya Anda harus mengerti ya. Maksudnya dibalik dulu, baru dikuadratkan gitu loh. Kuadrat kebalikan itu maksudnya dibalik dulu, baru dikuadratkan. Oke. Berarti yang tadi, yang ini, yang di atas, persamaan yang di atas itu, persamaan di atas adalah X kuadrat minus 5BX. Ya, minus 5BX.
tambah B sama dengan 0. Ini akar-akarnya adalah alfa dan beta. Dan ini katanya akar-akarnya itu adalah kuadrat kebalikan dari akar-akar persamaan sebelumnya, yaitu X1 dan X2. Berarti alfa itu hubungan dengan X1. Di mana X1-nya itu dibalik dulu. Dibalik, berarti dibalik itu adalah seper X1 karena dibalikkan. Kemudian dikuadratkan, ya udah tambahkan aja kuadrat di sini. Dan beta itu adalah seper dari sama, ya. Kuadrat S2 kuadrat. Saya ulangi, kuadrat kebalikan itu adanya dibalik dulu baru dikuadratkan. Karena information-nya adalah alfa beta adalah kuadrat kebalikan dari X1 dan X2. Berarti alfa adalah dibalik dulu, berarti seper X1 kuadrat gitu. Kebalikan dulu baru kuadrat. Oke. Oke. Kalau sudah ini bisa dimengerti, kita lanjutkan dengan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Dan ini harus kita tulis dulu. A-nya adalah 1. Di sini B-nya adalah minus 5B, seperti yang di ya. C-nya adalah B ya. Saya bilang itu hanya simbol ya. Yang perlu kita perhatikan adalah nilai dari alfa tambah betanya. Alfa tambah beta ya. Alfa betanya adalah minus B per A. Minus B per A adalah minus B-nya ini. Minus 5B per A-nya itu 1 ya. Ini sama dengan 5B. Oke, kalau kita tulis secara ini, seper X1 kuadrat, karena alfa itu adalah seper X1 kuadrat, dia sebelah kanan. Saya tulis tadi di sini ya. Oke. Tambah beta itu adalah seper X2 kuadrat. Sama dengan 5B ya. Sama dengan 5B. Oke. Oke, itu untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua itu tadi kita yang kedua adalah hasil kali akar-akarnya, yaitu alfa kali betanya. Ini adalah sama dengan C per A kan. C per A yang sebelah sana adalah B, karena C-nya adalah B, dibagi 1 yaitu sama dengan B. Sama dengan B, ya. Jelas ya, sama dengan B. Dan ini alfa itu adalah seper X1 kuadrat kali seper X2 kuadrat sama dengan B ya. Sama dengan B. Jadi kita akan pakai ini ya. Kita akan pakai. Oke, kita dapat dua persamaan di situ. Kita dapat dua persamaan. Ya. Dua persamaannya akan saya tulis di halaman berikutnya ya. Di halaman berikutnya karena ini tidak cukup. Ya. Saya akan tulis di halaman selanjutnya ya. Seper X1 kuadrat tambah seper X2 kuadrat. Sama dengan 5B tadi ya. Sedangkan yang satu lagi tadi kita dapatnya seper X1 kuadrat kali seper X2 kuadrat ini sama dengan B ya. Oke ya. Coba kita kerjakan ini, dua persamaan ini kita akan menyelesaikannya. Ini kita samakan penyebut. Kalau kita samakan penyebut, otomatis ini yang sebelah ini kita kali X2 kuadrat. Di sini jadinya X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Di sini kita akan kali yang tidak ada di sana, yaitu kali X1 kuadrat per, di sini jadinya X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Oke, sekarang kita bisa mendapatkan di sini 5B. 5B. Oke, sekarang apa yang bisa kita dapatkan ya dari sini? Kita mesti sesuatu dari sini. Ini X1 tambah X2 kuadrat ini. Ini di bawahnya ini X1 kali X2 kuadrat. Ini sama dengan 5B ya. Oke.
Ini bisa kita jabarkan dalam bentuk X1 tambah X2 kuadrat kurang 2 kali X1 X2. Ini tetap sama ya. 1, 2, 3. Lalu mau diapain ini? Rupanya tadi S1 tambah S2 kita udah dapat ya. Kita belum memasukkannya ke dalam. Coba kita tadi S1 tambah S2 dapat apa? Dapat ini ya. A ya. S1 tambah S2 itu A kurang 1. Kita coba masukkan. Oh, ini salah tadi. Wait. Ini saya tulis salah. Oke. Ini harusnya kali ya. Kali ya. Kali ya. Itu kali ya. Baiklah. Jumlahnya itu adalah A dan hasil kalinya A kurang 1. Kita kembali ke halaman selanjutnya yang kita perlu X1 tambah X2 dan X1 kali X2 ya. Coba kita kembali ke sini. Di sini kita dapat X1 tambah X2-nya berarti A kuadrat ya. A kuadrat. Ya. Kurang 2 ya. X1, X2-nya adalah A kurang 1 ya tadi ya. Di sini yang di bawahnya itu adalah A kurang 1 kuadrat ya. Kurang 1 kuadrat. Oh, ini tadi kita belum sempat mengubah ya. Wait. Kita ubah aja di sini ya. B-nya kan kita boleh substitusi ya. Karena B di sini kan adalah seper X1 X2 kuadrat ya, yang tadi ya. Ini B-nya ya. Jadi B-nya kita boleh substitusi dong di sini. Ke B-nya di sini kan. Jadi B-nya itu adalah 1 per X1 kali X2 kuadrat ya kan. Sedangkan X1 kali X2 jelas pokoknya itu adalah jelas A kurang 1 kuadrat ya. Karena ini sama ya jelas kita apa aja. Kita coret saja. Nah ini kan sama ya. Sama kan? Nah, kita coret saja. Jadi apa yang kita dapatkan ini? Kita dapatkan sisa persamaan dalam bentuk A ya, dalam bentuk A. Jadi A kuadrat dikurangi 2 kali dalam kurung A kurang 1 sama dengan 5. Jadi jelas di sini kita dapatkan A kuadrat kurang 2A tambah 1, karena ini kan kali ke dalam ya, 1 ya. Sama dengan 5, kita bisa dapatkan suatu persamaan kuadrat. Ya. Oke. Sorry, ini adalah tambah 2 ya. Karena kalinya kan minus 2 kali minus 1 adalah positif 2 ya. Jadi positif 2 kurang 5 sama dengan 0. Berarti A kuadrat kurang 2A kurang 3 sama dengan 0. Dengan suatu pemfaktoran kita akan mendapatkan nilai A dan di sini A. Hasil kalinya adalah minus 3. Berarti 1 dan 3. Selisihnya 2. Berarti ini kita masukkan minus 3. Berarti ini tambah 1 ya. Kita dapatkan nilai adalah A sama dengan tambah 1 sama dengan 0. Kita dapatkan nilai A sama dengan minus 1 ya. Dan lalu kita dapatkan nilai A sama dengan 3 ya. Kita punya 2 nilai A dan B itu. 3 ya. Kita kasih apa saja. Nama saja, yaitu A1 dan A2 ya. A1 dan A2. Oke, A1-nya kita dapat min 1. A2-nya itu kita bisa dapatkan adalah 3 ya. Oke, tadi sebelumnya apa nilai B ya? Oh, di sini nilai B. Nilai B adalah seper X1 X2 kuadrat. Nilai B adalah seper X1 X2 kuadrat.
Kita tadi S1 S2 apa tadi? S1 S2 itu adalah A kurang 1 ya. A kurang 1 ya. A kurang 1. Di situ ada A kurang 1. Berarti A kurang 1 kuadrat ya. Jelas ini kita tinggal masukkan B-nya adalah seper A kurang 1 kuadrat. Min 1 kurang 1 kuadrat. Ya, jelas. Ini adalah seperempat ya. A2. Oke, B sama dengan, ini B1 ya, B2. Sama dengan, sama ya, seper A kurang 1 kuadrat. Di sini, juga sama ya, 3 kurang 1 kuadrat. Sama dengan seperempat. Dari sini kita bisa, dari kedua ini, karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Jadi A1 kali B1 adalah sama dengan minus seperempat ya. Ini A2, dari sini A2 sama B2 ya. A2 sama B2 ini kita kalikan, ini hasilnya 3/4. Menurut Anda di mana yang nilai maksimum? Jelas ya, jelas. Jelas nilai maksimum dari hasil perkalian A dan B adalah, ya, kita dapat 3/4 ya, 3/4. Oke, seharusnya sudah benar ya. Ini kita dapatkan hasilnya adalah 3/4. Jadi kita di sini boleh saya kembalikan dulu ke yang pertama. Kalau mau dicatat silakan dicatat dulu. Saya kasih waktu beberapa menit. Untuk yang pertama saya kasih waktu sekitar 1 menit sampai 2 menit. Mungkin di bagian yang kedua yang agak lama, mungkin ketinggalan atau apa. Silakan ya. Baiklah, untuk halaman kedua silakan. Silakan untuk halaman kedua ya. Bagi yang mau mencatat, silakan. Saya kasih waktu 2 menit. 2 menit ya, nanti setelahnya akan sekitar 1 menit di halaman ketiga ya. Baiklah, halaman ketiga. Halaman ketiga ya. Halaman ketiga itu jelas
Jawabannya adalah 3/4. Karena nilai maksimum kita pilih yang lebih besar. Baiklah, berarti waktunya udah oke. Ini soal nomor 4 adalah soal geometri ya. Soal sebelumnya itu soal aljabar dan soal bilangan ya. Soal aljabar, bilangan, kemudian soal persamaan kuadrat itu soal aljabar ya. Untuk soal nomor 4 itu adalah soal geometri. Dan kebetulan soal geometri yang saya kasih itu adalah soal geometri yang maksudnya kalau saya jelaskan itu akan memakan waktu yang lama, sedangkan saya lihat waktunya ini kita udah menghabiskan sekitar hampir 1 jam ya. Jadi untuk lebih bagus ya nanti kalau ada waktu itu saya kembali ke soal nomor 4. Jadi lebih bagus kita soal nomor 5 aja langsung terlebih dahulu biar saya bisa lebih cepat atau gimana. Untuk nomor 5, 6, 7, 8 kita coba soal nomor 5 dulu. Kalau soal nomor 4, kalau ada waktu itu akan saya balik, saya ngajarin kembali, ya, saya berbagi. Untuk soal nomor 5 ya, soal nomor 5 itu kita bahas dulu soal nomor 5 ya, soal nomor 4 sebentar dulu. Ya. Dalam sebuah kotak berisi 15 telur ya, 15 telur ya. 5 diantaranya rusak ya. Berarti dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasannya ada sebanyak 10 yang baik dan 5 yang rusak. Cuma masalahnya yang ditanyakan ini adalah suatu kombinatorik ya. Ini adalah suatu peluang kombinatorik. Untuk memisahkan telur baik dan yang rusak. Bentar. Saya belum respons. Dilakukan pengetesan satu persatu. Pengetesan satu demi satu. Sekarang yang ditanya itu tanpa pengembalian ya, tanpa pengembalian. Sedangkan itu yang ditanya itu tentukan peluang. Berarti ini soal mengenai peluang ya. Tentukan peluang diperoleh telur rusak ketiga ya, telur rusak ketiga pada pengetesan kelima. Soalnya lumayan ya ini soalnya ya. Jadi ada yang chattingnya. Untuk soal nomor 4, ada yang bertanya kepada saya untuk soal nomor 4 apa jawabannya Pak? Ada. Jawabannya adalah 3/1, Sultan. Jawabannya 3/1. R banding S adalah 3/1. Boleh dicek kalau memang benar. Ya oke, kalau salah ya nggak apa-apa. Ya. Kalau benar ya bagus ya. 3/1 ya Sultan ya. Coba dicek apakah benar atau salah ya. Oke, saya kembali lagi soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 itu langsung saja ya.
Oh, nomor 5 itu. Makanya kan kalau udah tahu jawabannya nanti dicari. Tinggal banding berapa? Ada 15 telur ya. Jadi 15 telur ini ada 5 rusak ya. Dan 10 dalam keadaan baik ya. Ada 5 rusak dan 10 dalam keadaan baik ya. Baik ya. Sekarang yang jelasnya adalah telur yang rusak ketiga pada pengetesan kelima. Oke. Pada pengetesan kelima, berarti kalau kita membagi, pengetesan itu pengambilan pertama ya, pengambilan kedua, pengambilan ketiga, pengambilan keempat, dan pengambilan kelima. Dan pengambilan yang kelima ini harus telur yang rusak. Harus telur yang rusak ya, harus telur rusak ya. Rusaknya itu yang ketiga lagi ya, ketiga ya. Maksudnya urutan ketiga ya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari sini adalah berarti dari pengetesan pertama sampai keempat ada 2 telur rusak dan 2 telur baik. Jelas ya? Nah, berarti pada pengetesan pertama sampai keempat itu ada telur rusak sebanyak 2 dan telur baik 2. Baru pengetesan yang kelima itu adalah telur rusak yang ketiga tadi haruskan ya. Itu pertanyaannya. Cuma dari pengetesan Dari pengetesan 1 sampai 4, kita tidak mengetahui posisinya. Ingat, kita belum mengetahui posisinya. Bisa saja telur rusak itu di 1, 2, atau 1, 3, atau 1, 4, dan seterusnya. Ya. Jadi, ada seberapa banyak cara atau posisi. Posisi atau caranya ada berapa gitu loh. Kalau kita hitung untuk 1 sampai 4 itu akan dipilih 2 yang rusak. Berarti kemungkinan posisi atau caranya ada sebanyak 4C2. 4C2 itu adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Ini nanti dihitung ya. 4, 3, 2, 2. Ya. Ini 2-nya coret. Dapat 6 cara ya. 6 posisi atau 6 cara. Oke, 6 posisi atau 6 cara. Apa maksudnya, Pak? Oke. Kita boleh menulis ya. Boleh aja ditulis ya. Apa saja caranya ya. Kita pakai misalnya cara pertama itu apa ya? Cara pertama, oke. Cara pertama itu adalah B, berarti baik ya, baik, rusak, kemudian rusak. Ingat yang ke-5 itu rusak ya. Cara kedua atau posisi kedua ya. Bisa baik. Berarti anggap aja 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Kemudian 2, 3, 2, 3, 2, 4, dan posisi terakhir adalah 3, 4. Oke. Baru diisi ya R-nya. R itu rusak ya, B itu baik ya. Oke, tinggal saya isi R-nya saja. Itu posisinya ya, itu posisinya. Jadi posisinya memang ada 6 posisi atau 6 cara yang mungkin ya. Oke. Oke, untuk setiap cara ada berapa peluangnya ya?
setiap cara itu ada peluangnya apa ya? Kita kan tadi ada 6 posisi ya. Kita berarti setiap posisi, setiap posisi, setiap posisi peluangnya, peluangnya apa gitu loh. Setiap posisi itu peluangnya. Kita misalkan saja yang pertama saja ya, yang pertama. Yang pertama saja, karena setiap perhitungan 1 sampai 6 itu sama peluangnya. Kenapa disebut sama? Coba. Untuk B ya, untuk baik ya, pengambilan pertama itu baik. Berapa peluangnya kalau pengambilan pertama baik? Kita tahu bahwasannya baik itu ada 10 ya di situ ya. 10 ya. Per ada berapa telurnya totalnya? 15. Dikali dengan, dan yang kedua itu adalah B lagi ya. Dia yang pertama saja saya misalkan ya. Yang B itu berarti caranya adalah sisa 9 yang baik. Karena tidak dikembalikan, ingat. Yang tadi sebelumnya yang pengambilan pertama sudah mengambil yang baik. Jadi pengambilan kedua yang baik tinggal 9 dong. Dan telurnya tadi 15 sisa 14 ya kan. Yang untuk yang ketiga adalah rusak ya. Rusak ada berapa banyak cara di situ. Rusak ada 5 butir telur. Tapi telurnya sisanya tinggal 13 sekarang ya. Kita lanjut. Berarti di sini adalah rusak ya, rusak. Pengambilan keempat kan rusak. Rusak berarti 4/12 ya. Dan yang terakhir rusak adalah 3/11. Dan peluangnya ini akan sama untuk setiap cara di atas. Kenapa? Karena semuanya punya 2 yang baik dan 3 yang rusak. Kita bisa lihat di sana. Semuanya punya 2 yang baik dan 3 yang rusak semuanya kan. Jadi sehingga peluangnya ini untuk setiap posisi adalah ya kita hitung ya. Kita coret dulu yang 15 dengan 5 kali 3. 5 kali 3 kan 15 ya. Kita coret lagi apa yang bisa kita coret ya. Ini 1 dengan 3 ya. 3-nya bisa dicoret lagi dengan ini 3 ya. Oke. Itu kita bisa dapat di sini lagi berapa? 10 dengan 14 ya. Dibagi 2. 5 dengan 7 ya. Berarti terakhir kita dapat 5 kali 3. 5 kali 3 itu adalah kita dapat 5 kali 3 per 7 kali 13 kali 11. 7 kali 13 kali 11. Kita mendapatkan 15 per 1001. 15 per 1001 untuk setiap posisi. Sedangkan kita punya 6 posisi. Berarti peluang totalnya ada sebanyak 6 dikalikan untuk setiap cara yang kita dapatkan tadi 15 per 1001. Dan jawabannya adalah jelas 90 per 1001 dan ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Saya kembali ke halaman sebelumnya. Kalau ada yang tidak boleh ditunjuk tangan ya, tanya saja ya, nggak apa-apa. Karena jelas ini yang mau didapatkan adalah telur rusak ketiga pada pengetesan kelima. Jadi pada pengetesan kelima harus telur yang rusak. Cuma telur rusaknya ketiga ya kan. Berarti sebelumnya dari pengetesan 1 sampai 4 itu pasti ada 2 telur rusak. Oke. Dan masing-masing ada posisi cara ngambilnya itu berbeda. Pengambilan pertama sampai 5 itu berbeda. Ada sebanyak 6 posisi atau 6 cara. Dan setiap posisi itu peluangnya adalah sudah saya jelaskan 10/15, 9/14, 5/13, 4/12 dan 3/11. Dan kita harus kalikan 6 untuk total peluangnya. Jadi jawabannya 90 per 1001 ya. Oke, berikan waktu sekitar 2 sampai 3 menit.
Baiklah, kalau tidak ada masalah, saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Jelas peluang totalnya adalah 6 syarat atau 6 posisi tadi dikalikan dengan setiap posisi mempunyai kemungkinan atau peluang 15/1001 ya. Dan jawabannya adalah 6 kali 15 adalah 90/1001 ya. Baiklah, sebentar lagi kita akan lanjut ke soal nomor 6 terlebih dahulu ya. Oke, untuk soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Soal nomor 6 itu ada berapa banyak ya? Ada lumayan ya. Ada berapa banyak? Ada berapa banyak faktor bulat positif dari 201 kemudian dipangkat ya, dipangkat 9 ya. 201 pangkat 9 yang merupakan bilangan kuadrat atau bilangan kubik. Bilangan kubik itu adalah bilangan pangkat 3 ya. Merupakan bilangan kuadrat atau bilangan kubik. Bilangan kubik itu adalah bilangan pangkat 3 ya. Atau keduanya ya. Keduanya boleh keduanya. Ditanya ada berapa banyak ya. Ada berapa banyak. Oke. Untuk itu kita harus mengerti bilangan kuadrat itu apa ya. Soal nomor 6 ya. Kita harus mengerti bilangan kuadrat itu apa ya. Bilangan kuadrat udah ngerti ya. 1 kuadrat itu bilangan kuadrat. 2 kuadrat bilangan kuadrat ya. Dan seterusnya itu bilangan kuadrat. Oke. Bilangan kubik itu adalah jelas 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya ya. Untuk soalnya jelas. Pertanyaannya adalah yang ditanyakan itu adalah 201 pangkat 9 itu ada berapa banyak faktor positif ya. Jadi faktor bulat positif yang merupakan bilangan kuadrat atau bilangan kubik ya. Untuk menyelesaikan soal ini jelas saja kita harus mengerti mengenai bilangan. Untuk bilangan tersendiri kita harus mengerti dulu bahwasannya 201 itu bisa di pohon faktor itu jadi apa? Bisa dibagi berapa? Jelas bahwasanya 201 itu kalau kita jumlahkan digitnya 2 tambah 0 tambah 1 itu 3. Bisa bagi 3. Jadi 3 kali berapa? 201. 3 kali 67. 201 bagi 3 itu 67. 67 itu juga bilangan prima. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwasanya 3 kali 67 pangkat 9 gitu loh. Jadi di sini bisa jadi 3 pangkat 9 dikali 67 pangkat 9 gitu loh. Cuma faktor yang berada di dalamnya itu mana yang bisa merupakan suatu bilangan kuadrat ya. Jadi kita bikin catatannya ya. Apa yang bisa kita mengerti ya gitu ya. Oke, untuk membentuk bilangan kuadrat, kita perlu apa gitu loh. Untuk membentuk bilangan kuadrat, maka faktor positif ya, faktor positif ya. Dari apa? Dari itu ya. Bentar dulu. Dari apa? Yang
ambil yang pangkatnya genap ya. Genap. Ambil yang pangkatnya genap. Oke, wait. Ini ambil pangkat positif dari 3 pangkat 9 kali 67 pangkat 9. Ambil faktor positifnya, yang ambil yang pangkatnya genap, tetapi lebih kecil sama dengan 9. Apa yang genap? Jelas genapnya adalah, jelas genapnya apa? Jelas genapnya 0, 2, 4, 6, 8 ya. Oke. Pangkatnya yang saya maksudkan. Berarti dari 3 itu, dari 3 pangkat 9 itu kita ambil pangkat yang terkecil dulu. 3 pangkat 0, 3 pangkat 2, 3 pangkat 4, 3 pangkat 6, 3 pangkat 8. Nah, kita silangkan dengan 67. 3 pangkat 0 kita dengan pangkat 6. Ini kita silangkan dengan apa saja boleh kita silangkan 3 pangkat 0. Dengan 67 pangkat 0 atau apa saja, 67 pangkat 2 atau 67 pangkat 4 dengan 67 pangkat 6 dan 67 pangkat 8. Kalau kita silangkan, ya, di situ 3 pangkat 0 dengan ini otomatis ada sebanyak 5 anggota ya. Ini juga sama, 3 pangkat 2-nya silangkan dengan hal yang sama, 67 pangkat 0 ya. 3 pangkat 4-nya juga sama, silangkan dengan 67 pangkat 0, pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8. Asalkan pangkatnya itu genap. Maka didapatkanlah suatu bilangan kuadrat. 3 pangkat 0 itu berapa? 1 ya. 67 pangkat 0 juga 1 ya. Jadi jangan aneh-aneh ya. Pokoknya pangkat 0 itu 1 ya. Tapi itu perlu disilangkan ya. Ya, masing-masing berapa? Masing-masing ada 5 ya. Ya, totalnya ada berapa ya persilangannya ya? Totalnya ada sebanyak 5 kali 5 sama dengan 25 bilangan kuadrat, oke? Sebanyak 5 kali 5 bilangan kuadrat. Nah, kamu bisa ngerti ya, maksud persilangan itu maksud saya gini. Yang pertama itu 3 pangkat 0 kali 67 pangkat 0. Yang kedua itu 3 pangkat 0 kali 67 pangkat 2. Yang ketiga itu 3 pangkat 0 kali 67 pangkat 4. Yang keempat itu 3 pangkat 0 kali 67 pangkat 6. Yang kelima itu 3 pangkat 0 kali 67 pangkat 8. Itu faktor dari itu yang merupakan bilangan kuadrat. Next-nya 3 pangkat 2 kali 67 pangkat 0, 3 pangkat 2 kali 67 pangkat 2, 3 pangkat 2 kali 67 pangkat 4, 3 pangkat 2 kali 67 pangkat 6. Dan seterusnya, itu ada 25 bilangan kuadrat. Oke. Semoga mengerti ya. Saya lanjutkan untuk membentuk bilangan kubik atau pangkat 3. Untuk membentuk bilangan kubik, atau pangkat 3, maka ambil ya pangkat kelipatan 3 ya. Dari apa? Dari yang tadi ya, yang 3 pangkat 9, 67 pangkat 9 ya. Tapi yang lebih kecil daripada 9, lebih kecil sama dengan 9 ya. Bilangan kelipatan 3 itu jelas ya. 0, 3,
6, 9. Yang saya maksudkan adalah pangkatnya. Berarti pangkat 0, pangkat 3, pangkat 6, pangkat 9. Oke? Berarti untuk seterusnya kita memakai 3 pangkat 0, 3 pangkat 6, 3 pangkat 9. Sorry. Untuk kelipatan ketiga kan ada 3 ya. 3 pangkat 0, 3 pangkat 3, 3 pangkat 6, dan 3 pangkat 9 akan dipasangkan dengan 67 pangkat 0, 67 pangkat 3, 67 pangkat 6, 67 pangkat 9 ya. Ini persilangannya adalah ada sebanyak 4 ya. 4 pasang ya. Lalu kita pasangkan juga dengan hal yang sama ya. Kita pasangkan juga dengan hal yang sama dan kita pasangkan juga dengan hal yang sama. Dan hasilnya ini adalah totalnya adalah sebanyak 16. Sebanyak 16 pasang. Tetapi yang sebelumnya itu kita dapat 25 pasang ya. Yang sebelumnya kita dapat 25 ya. Masing-masing ada 5 ya. Kali 5 kali 5 itu 25. Seterusnya kita dapat 4 kali 4 ya. 4 kali 4. Masing-masing ada 4. Jadi 4 kali 4. Apakah ini jawabannya 25 tambah 16? Bukan ya. Kenapa bukan? Kita harus ya bukan. Kenapa? Karena di sini ada tetapi ya, tetapi ada bilangan kuadrat yang juga bilangan kubik. Nah, tadi kita hitung yang kuadrat ada sebanyak 25, yang bilangan kubik ada sebanyak 16. Tetapi kita hitung tadi ada bilangan kuadrat yang juga menggunakan bilangan kubik. Jadi kita nggak boleh hitung 2 kali. Apa saja ya bilangan kuadrat juga kubik ya. Kita tahu bahwasannya ya, kita tahu bahwasannya apa? KPK KPK dari 2 dan 3 adalah 6 ya. Berarti pangkat 2, pangkat 3, berarti pangkat 6. Berarti ada sebagian yang tidak boleh. Apa yang nggak boleh? Ya pangkat 0 dengan pangkat 6. Silangkan dengan 6 pangkat 0, 67 pangkat 0, sorry, dengan 67 pangkat 6. Ini 67 pangkat 0, 67 pangkat 6 ya. Kalau persilangannya ini masing-masing ada 2. 2 dan 2. Totalnya itu adalah 4. Jadi untuk jawabannya ini jelas bahwasannya 25 tadi sebelumnya jawabannya tambah 16 ya, 16 pasang dikurangi 4 karena kita tidak boleh menghitung 2 kali. Sehingga kita harus menguranginya. Jadi 41 kurang 4. Jawabannya adalah 37 ya. Oke. Baiklah, saya ulangi. Ini yang kuadrat, bentuk kuadrat ada sebanyak 5 kali 5, yaitu 25 bilangan kuadrat. Untuk yang bilangan kubik ada sebanyak 4 kali 4, karena hasil persilangan sesamanya, yaitu 16 pasang ya. Tetapi ada bilangan kuadrat dan juga bilangan kubik, yaitu LCM-nya atau kita KPK-nya dapat 6, yaitu pangkat 0 dan pangkat 6. Kita persilangan pangkat 0 dan pangkat 6 dapatlah 4 pasang ya. 4 bilangan ya, 4 pasang. Jadi jelas bukan pasang sih ya. Pokoknya 4 buah ya. Boleh, 14 faktor aja ya. Benar 16 faktor. Jadi totalnya adalah ya 16 tambah 25 kurang 4 ya, dapatnya 37 ya. Baiklah, saya akan memberikan waktu ya. Boleh dicatat dulu ya, atau bagaimana? 1 atau 2 menit. Memang waktunya tidak cukup ya. Makanya saya ini skip dulu, mungkin nomor 4 itu nanti penyelesaiannya boleh
saya kirim kepada pihak TPM saja ya, penyelesaiannya ya. Saya kirimkan, mudah-mudahan mengerti ya penyelesaiannya. Yang nomor 4 itu yang diketahui cuma R dan S saja. 4. Iya, benar. Memang soal itu adalah soal yang sulit. Murid saya tahun 2017 itu di provinsi itu benar ya soalnya. Dia jawabannya benar ya. Kebetulan mantan murid saya itu mendapatkan medali emas di OSN tahun 2017 SMP ya. Ya, memang yang diketahui cuma R dan S saja, Pak. Ya, benar. Tapi ada yang dimisalkan. Yang dimisalkan itu adalah jari-jari lingkaran yang besar itu dimisalkan X. Tetapi nggak masalah, jawabannya memang dalam bentuk R banding S. Ya, sama-sama ya. Mungkin nanti kalau ada apa boleh kontak atau saya kirimkan aja dalam bentuk gambar karena saya selesaikan dalam bentuk tulisan. Baiklah, saya lanjutkan soal nomor 7. Nomor 7 ya. Oke. Soal nomor 7 itu pertanyaannya tidak saya ketik lagi. Ada 8 orang anak itu akan duduk di sebuah kursi memanjang, kursi memanjang misalnya. Jadi ada anak-anak yang namanya A, B, C, D, E, F, G, H ya. Ada 8 anak duduk di sebuah kursi memanjang dengan keharusan bahwasanya C dan B dan C harus duduk bersama ya. Oke, kita coba gambarkan B dan C itu harus duduk bersama. Saya ringkarin aja. Anggapannya mereka punya ikatan gitu. Untuk duduk bersama, ya. Dan kemudian F dan G itu juga harus duduk bersama, oke? Cara penyelesaiannya gampang ya. B dan C itu boleh pindah tempat satu sama lain. Misalnya BC sama CB gitu. Karena mereka boleh memindah tempat, berarti ada 2 cara ya. Soal nomor 7. F dan G juga sama, mereka dapat pindah tempat di antara sesamanya. Bisa FG dengan GF. Tapi itu duduknya juga sama kan. Maksudnya mereka bisa pindah satu sama lain. Oke. Kemudian saya kasih ini tanda. Bentar. A itu dianggap satu bagian, BC itu dianggap satu bagian, D itu dianggap satu bagian, E itu dianggap satu bagian, FG itu anggap satu bagian, dan H itu anggap satu bagian. Jadi yang saya garis bawah biru itu ada sebanyak 6. Ya. 6 garis kan. Berarti 6 bagian. Ya. 6 bagian itu boleh pindah satu sama lain. Ya. Boleh pindah-pindah. Ya. Boleh pindah-pindah. Kalau 6 bagian itu boleh pindah-pindah, berarti caranya apa? Gimana kalau mereka boleh pindah-pindah? Caranya jelas, kalau boleh pindah-pindah punya, caranya jelas 6 kali 5 kali 4 kali 3, karena mereka boleh pindah-pindah, kan susah hati. Oke, kali 1. Ini semua tinggal dikalikan saja. Saya ulangi, B dan C itu harus duduk bersama, berarti boleh BC, boleh CB. Ada pindah tempat, yaitu 2 cara.
FG itu boleh duduk bersama itu berarti FG, GF berarti boleh pindah-pindah. Itu dua cara juga. Kita misalkan A itu satu bagian, BC itu satu bagian, D itu satu bagian, E satu bagian, FG satu bagian, A satu bagian. Berarti ada 6 bagian. 6 bagian itu boleh pindah satu sama lain sehingga caranya itu 6 faktorial ya. Jadi totalnya itu caranya itu adalah sebanyak 2 kali 2 kali, ya ini duanya sini ya, duanya sini. Ini berapa di sini? 12, 12, 24, 120, 720 ya. Oke, jadi 4 kali 720. Ini akan mendapatkan 2.880 cara ya. Ini akan mendapatkan 2.880 cara. Jadi nomor 7 sudah selesai ya. 7 sudah selesai. Kita akan lanjutkan nomor 8. Berarti hanya menyisakan soal nomor 4 saja yang belum selesai ya. Baiklah, soal nomor 8 saya akan jelaskan, tidak saya ketik lagi, karena 7 orang akan duduk di sebuah meja bulat, ya. Anggapannya ABCD, CD, E, FG. Ini nomor 8. Untuk ini caranya itu totalnya, karena dia duduk di meja itu bukan 7 faktorial, tetapi rumusannya adalah komutasi siklis. Adalah harus dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena mereka berputar sampai bertemu kan, sudah pasti bertemu ya. Lingkaran itu sudah pasti bertemu ya. Jadi kita kurangi 1 rumusnya. Kalau yang kursi memanjang tadi langsung aja nggak apa-apa, langsung faktorial. Ini berarti ada 7 kurang 1 faktorial. Ini adalah cara semuanya tanpa ada suatu halangannya. Sedangkan soalnya itu pertanyaannya D dan E itu tidak boleh duduk bersama. Oke, kalau begitu, kalau D dan E tidak boleh duduk bersama, kita kasih kemungkinan mereka duduk bersama dulu. Seperti tadi, kalau mereka duduk bersama, ini saya jelaskan yang duduk bersama ya. Karena nanti jawabannya dalam bentuk tidak duduk bersama. Ini yang duduk bersama. Berapa banyak cara mereka duduk bersama ini adalah 2 faktorial kan. Sedangkan tadi yang biru itu ini 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, anggapan 1 bagian, 4 bagian, 5 bagian, 6 bagian. Ingat rumusan tadi yang 6 bagian. Berarti totalnya yang 6 bagian itu 6 bagian kurang 1 bagian, jadi 5 bagian, ya 5 faktorial. 5 faktorial itu adalah 120 ya. Berarti cara dapat duduk bersama itu adalah cara DE ya, D dan E dapat duduk bersama itu adalah 2 kali 120 ya. Sama dengan 240. Berarti artinya apa? Cara B, D, dan E tidak boleh duduk bersama. Tidak boleh duduk bersama ya. Adalah totalnya tadi 720 dikurangi dengan yang tadi mereka duduk bersama ya. Dikurangi
duduk bersama ya. Gampang ya. Sama dengan 720 yang totalnya 720 dikurangi yang mereka duduk bersama kan 240. Berarti jawabannya adalah 480 cara ya. Ini jawaban akhirnya ya. Jawaban akhirnya ya. Saya ulangi. Di sini totalnya untuk keseluruhan adalah tidak ada pembatasan sama sekali karena ada 7 anak, berarti 7 kurang 1 faktorial berarti dapat 6 faktorial, dapat 720 cara jika tidak ada pembatasan. Kedua, saya tarik dulu jika mereka duduk bersama. Itu 2 faktorial dikali 6 kurang 1 faktorial. Dapat 240 cara. Jadi tidak boleh duduk bersama adalah 720 kurang bisa duduk bersama. Artinya 720 kurang 240. Jadi 480 cara mereka tidak dapat duduk bersama. Ya, jadi soal nomor 8 sudah selesai. Bagi yang mau catat mungkin silakan. Saya rasa ini udah oke ya, 1 menitnya. Lempar kedua mungkin 2 menit itu gimana? Ini penting karena 720 kurang 240 ya. Chat. Waktunya sudah jam 3, benar. Itu makanya saya kasih waktu ditulis saja. Oke. Mudah-mudahan silakan Pak. Silakan dulu. Ya Pak, silakan Pak. Saya kembalikan kepada moderator ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan untuk hari ini terima kasih bisa semuanya sudah bergabung ya, dan terutama Pak Ilham, terima kasih sekali sudah membimbing anak-anak. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya. Ketemu lagi. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Pak. Allah